Kompetisi ditunda, pemain Persib stres. Febri Haryadi jadi pemain sinetron. Persija Jakarta diuntungkan ditundanya liga. Paulo Sergio resmi hengkang dari Bali United. Serta extra time asal daerah kiper utama tim Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih fisik Persib Bandung Yaya Sunaria mengatakan efek ditundanya liga dan belum jelas kapan jadwal resmi lagi membuat para pemain Persib stres. Hal ini dikarenakan para pemain Persib sebelumnya telah dijejali latihan terus-menerus dan dipenuhi semangat serta antusias menyambut kompetisi. Namun tiba-tiba kompetisi ditunda lagi. Hal ini membuat mental para pemain Persib down dan frustasi. Yaya mengatakan jika berlarut-larut seperti ini, maka tim Persib bisa berantakan. Dirinya mengakui harus memulai dari awal lagi membangun mental dan fisik para pemain. Ya jelas, dengan ditundanya liga lagi, mental, psikis, dan mood pemain itu down. Mereka stres dengan situasi ini. Mereka telah kerja keras buat lanjutin liga. Semangat yang tinggi tiba-tiba padam cuma gara-gara kompetisi yang gak jelas. Ini sangat merugikan dan bahaya buat tim. Kita harus susah payah dari awal lagi, ujar Yaya Sunaria. Pelatih Persib Robert Rene Albert pun memberikan komentarnya perihal ini. Menurutnya bukan hanya pemain tapi seluruh jajaran klub pun pasti akan stres jika seperti ini. Saya sudah pernah bilang, liga yang tak jelas akan membuat semua kacau. Bukan hanya pemain, pelatih, dan ofisial, tapi juga manajemen. Tim berantakan. Program latihan harus dimulai dari awal lagi. Sementara kami belum tahu kapan liga resmi dibuka lagi, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, efek ditundanya liga membuat salah seorang punggawa Persib terancam pindah profesi. Dilansir dari sebuah situs berita online, winger Persib Bandung Febri Haryadi dikabarkan ditawari menjadi bintang sinetron dan foto model. Hal ini disinyalir selain karena berwajah tampan layaknya pesinetron ABG masa kini, popularitas Febri pun dinilai mampu menjadi nilai jual tersendiri. Namun ditanya hal itu, winger berusia 24 tahun itu hanya tersenyum dan berkata, "Ya dari dulu emang ada yang nawarin jadi pesinetron, apalagi sekarang yang katanya liga di stop, terus daripada nganggur mending main sinetron aja. Tapi saya tegaskan, buat saat ini saya nggak ada sama sekali kepikiran buat itu. Impian saya itu jadi pesepak bola dunia, buat prestasi di klub maupun di timnas," ujar Febri Haryadi. Jika Persib Bandung dan sejumlah klub merasa dirugikan dengan ditundanya liga, namun tidak bagi tim Persija Jakarta. Tim ibu kota ini justru senang dan mengaku mendapat 3 keuntungan dengan ditundanya liga. Keuntungan yang pertama, mereka bisa memiliki waktu yang cukup lama untuk mematangkan skuad. Pasalnya sejauh ini tim Persija dirasa masih kurang ideal. Keuntungan yang kedua, mereka bisa menerapkan taktik dan strategi dari pelatih baru yaitu Sudirman. Jadi transisi dari cara latihan Sergio Varias ke Sudirman bisa lebih dimatangkan. Keuntungan yang ketiga, mereka bisa terus menambah amunisi dengan merekrut beberapa pemain baru dan menunggu pemain lama yang belum gabung. Seperti Marco Motta yang akhirnya gabung sebelum liga benar-benar berjalan.
Tiga keuntungan di atas pun sama dirasakan oleh dua tim lain, yaitu Arema dan Madura. Ada yang janggal nggak sih? Bali United resmi ditinggal satu pemain asingnya, yaitu Paulo Sergio. Paulo memang beberapa minggu ini absen dari latihan Bali United. Namun pihak Bali United menutupi jika Paulo Sergio akan hengkang. Pihak Bali mengatakan jika Paulo Sergio cedera dan harus pulang ke Portugal. Namun hal ini pun terbantahkan. Pasalnya Paulo Sergio menyatakan mundur dari Bali United. Hal ini ia posting di akun Instagramnya. Ia mengatakan faktor keluarga dan terkatung-katungnya liga membuat ia terpaksa pergi dari Bali United. Baru-baru ini ada pemberitaan dari 4 orang yang memberikan solusi kepada PSSI dan PT LIB terkait kompetisi liga. Keempat orang itu adalah Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno, Manajer Barito Mundari Karya, perwakilan supporter Arema Heri Pandinoyo, dan striker Bayangkara FC Herman Zumafo. Ketua Jackmania Diki Sumarno membuat opsi ganti turnamen. Menurutnya daripada di stop karena waktu yang tidak cukup, lebih baik ganti liga menjadi turnamen singkat agar para klub tidak terlalu rugi. Sementara manajer Barito Mundari Karya mengusulkan liga ditunda saja karena pandemi yang terus meluas membuat kekhawatiran, apalagi Indonesia akan ada pilkada. Sementara perwakilan supporter Arema Heri Pandinoyo mengusulkan liga di stop saja dan fokus ke Piala Dunia. Liga baru digelar usai Piala Dunia. Sementara striker Bayangkara FC Herman Zumafo justru tidak setuju dengan 3 usulan di atas. Menurutnya sepak bola tak bisa disandingkan dengan urusan politik. Sepak bola adalah sarana hiburan dan kesehatan, serta banyak yang bergantung pada sepak bola. Apalagi harus ganti turnamen atau di stop untuk Piala Dunia. Zumafo mengatakan bagaimana mau urus Piala Dunia jika liga tidak ada. Dirinya menyarankan PT LIB dan PSSI tetap menggelar liga, namun hanya 1 putaran saja agar lebih efisien. Di extra time kali ini, daripada bosan dengerin atau lihat dan tunggu liga yang belum bergulir, yuk kita intip sebenarnya kiper-kiper utama di tim Liga 1 musim ini tuh berasal dari mana sih? Apakah dari daerah masing-masing atau justru dari daerah lain? Kita mulai dari kiper utama Persipura, Dede Sulaiman. Meskipun membela Persipura, Dede Sulaiman ternyata asli orang Jakarta. Namun selama berkarir, ia belum pernah membela tim asal Jakarta. Kiper Bali United, Nadio Argawinata, ternyata bukan orang Bali, melainkan orang Kediri, Jawa Timur. Ia adalah lulusan Persik U21, namun hingga saat ini belum pernah main di tim senior Persik Kediri. Kiper Persebaya Rifki Mokodompit asal kota Mobagu, sebuah daerah di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo. Namun ia sukses bersama PSM Makassar. Kiper Persela Lamongan Reki Rahayu adalah pemain kelahiran Tangerang, Banten. Ia sukses bersama Persita dan Persib Bandung B. Kiper Madura United M. Rido adalah kelahiran Pekalongan, Jawa Timur. Ia memulai karir di Persib Pekalongan namun justru sukses bersama Borneo FC. Kiper Persik Kediri Dian Agus Prastio adalah kelahiran Ponorogo, Jawa Timur. Namun Dian Agus justru sukses bersama tim Pelita Jaya. Kiper Arema FC Utam Rusdiana adalah kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur. Utam adalah produk asli Arema dari junior hingga ke senior. Kiper PSS Sleman Ega Rizky adalah kelahiran Banyumas, Jawa Tengah. Ia sukses bersama PSCS Cilacap sebelum akhirnya direkrut PSS Sleman. Kiper PSIS Semarang Jandia Eka Putra adalah kelahiran Padang, Sumatera Barat. Namanya bersinar bersama Semen Padang dan menjadi ikon klub Semen Padang kala itu. Kiper PSM Makassar Mizwar Saputra adalah kelahiran Aceh.
namun justru ia sukses dan besar bersama tim Persebaya Surabaya sebelum hijrah ke PSM. Kiper Barito Putra Aditya Harlan adalah kelahiran Jakarta, namun lagi-lagi ia pun belum pernah membela tim asal Jakarta. Namanya besar bersama Barito Putra. Kiper Borneo FC Gianluca Claudio Pandenyuwu adalah kelahiran Tomohon, Sulawesi. Ia adalah produk asli Diklat Pusamania Borneo. Kiper Persija Jakarta Andritani Ardiansyah adalah putra asli Jakarta dan besar bersama klub Persija Jakarta. Kiper Persita Tangerang Anas Fitrianto adalah kelahiran Malang, namun sepanjang karirnya belum pernah membela Arema Malang atau klub Malang. Kiper Persikabo Dwi Kuswanto adalah kelahiran Sidoarjo, namun namanya melejit saat membela Persela Lamongan. Kiper Bayangkara FC Awan Setora Harjo adalah kelahiran Semarang, namun ia belum pernah membela tim Semarang. Namanya bersinar bersama Bayangkara FC saja. Kiper Persiraja Banda Aceh Fahrul Razi Kuba adalah putra daerah Aceh. Yang terakhir, kiper utama Persib musim ini Teja Pakualam adalah kelahiran Padang. Namanya besar bersama Semen Padang dan Sriwijaya FC. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.